Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Fitriani dengan NIM 1262042031186 dari kelas Tadris Matematika 3E. Saya akan membahas 3 materi, yaitu konsep 1. Konsep dan sistem bilangan, 2. Konsep aljabar, 3. Konsep geometri. 1. Konsep dan sistem bilangan. Konsep dan sistem bilangan dibagi menjadi 6 bagian. Di antaranya 1. Angka Hindu dan Arab. Banyak yang tidak tahu apabila angka yang kita pergunakan sekarang dalam matematika merupakan angka Hindu Arab. Angka ini berasal dari India yang kemudian menyebar dan berkembang di Arab. Catatan Arab yang menjelaskan pertama kali angka Hindu ialah Algoritmi de Numero Indorum yang merupakan terjemahan Latin dari karya Al-Khawarizmi. Di bagian barat wilayah Islam, angka Hindu Arab beserta sistem desimal mulai memasuk ke Eropa melalui buku Fibonacci yang berjudul Liber Abadi. 2. Bilangan pecahan dan desimal. Dalam catatan sejarah ditulis bahwa kemungkinan masuknya pecahan tertua berawal dari Mesir kuno. Brahmagupta merupakan seorang matematikawan yang menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara orang yang pertama kali menulis tanda garis horizontal di antara bilang dan penyebut ialah Al-Qaradasi. Namun menurut Jeff Miller yang menyebutkan nama Al-Hasar sebagai orang yang pertama kali menulis tanda garis horizontal. Al-Kasi dalam karyanya yang berjudul Miftah Al-Hisab menjelaskan mengenai cara pemakaian pecahan desimal beserta cara perhitungannya yang signifikan. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan karyanya yang berjudul Hadisme. 3. Bilangan negatif. Bangsa Mesir kuno diduga merupakan orang yang telah mengetahui bilangan negatif untuk pertama kalinya. Hal ini ditandai dengan ditemukannya tanda bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri dan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa matematikawan Cina yang belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan, begitu pula dengan matematikawan Yunani kuno yang bahkan hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Namun, bilangan negatif lebih maju di India. Hal ini ditandai dengan Brahmagupta yang telah menggunakan bilangan negatif yang hampir serupa dengan konsep modern. 4. Bilangan irasional. Berbincang mengenai bilangan irasional, perguruan Pythagoras beranggapan bahwa semua bilangan merupakan bilangan rasional. Bahkan ketika akhirnya mereka menemukan akar 2 yang menunjukkan hasil incommensurable, mereka memilih menyembunyikan hal tersebut. Berbeda hal dengan matematikawan Yunani kuno dan India kuno. Mereka memperlakukan akar bilangan, bukan kuadrat, sebagai bilangan juga. Pembahasan dan perincian mengenai bilangan irasional secara tepat dan baru terjadi pada abad ke-19. 5. Logaritma. Pokok gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostaperesis atau perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang yang pertama kali memulai gagasan ini ialah Ibnu Yunus As-Sadawi Al-Misri setahun 950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. Penemuan logaritma ditemukan pada awal tahun 1600 oleh John Napier dan Jules Broughty
Namun, banyak dikatakan bahwa Napier yang penemu sebenarnya. Napier menerbitkan karyanya mengenai logaritma pada tahun 1614, sedangkan Burki menerbitkan karyanya pada tahun 1620. Namun diketahui bahwa penemuan pada karya Burki itu berasal dari tahun 1588. Napier dan Burki menggunakan pendekatan yang berbeda. Jika Napier menggunakan pendekatan aljabar, maka Burki menggunakan pendekatan geometris. 6. Segitiga Pascal. Ketika mendengarkan nama segitiga Pascal, mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa penemu dari segitiga Pascal ialah Blaise Pascal, karena memiliki nama yang sama, yaitu Pascal. Akan tetapi kenyataannya, segitiga Pascal sudah terlebih dahulu ada ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Secara independen, matematikawan Cina dan Muslim Persia, yaitu Chia Hsien atau Chia Xian, pada tahun 1050, masing-masing telah menemukan segitiga tersebut dan menggunakannya dalam menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, dan juga Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Deskripsi mengenai segitiga Pascal yang tertua kemungkinan berasal dari India. Hal ini ditandai dengan suatu hal yang disebut Meru Prastara yang berasal dari abad ketiga atau keempat. Segitiga Pascal kemudian terkenal melalui karya Blaise Pascal pada tahun 1654. Pascal memang menulis banyak sifat yang berkenaan dengan mengenai segitiga tersebut. 2. Konsep aljabar. Konsep aljabar dibagi menjadi 4 bagian, di antaranya 1. Teorema Pythagoras. Dinamakan teorema Pythagoras karena Pythagoraslah yang memberikan bukti secara geometris. Akan tetapi hubungan antara sisi-sisi pada segitiga sudah ada jauh sebelum Pythagoras dan penemuannya. Terbukti di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti bernama Plimpton 322 yang berisi tabel dengan 3 kolom bilangan yang isinya pun bersesuaian dengan triple Pythagoras. Hal ini disusul dengan adanya sebuah catatan kuno, Kaubi Swancing, yang berisi pembahasan dan pembuktian secara geometris teorema Pythagoras. Lalu kemudian naskah kuno di India yang juga mengenal teorema Pythagoras sebelum Pythagoras. Naskah tersebut juga berisi mengenai triple Pythagoras. 2. Persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma yang disebut dengan melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya, dalam papirus Berlin, suatu naskah Mesir kuno, juga dengan Euclid dalam bukunya Data, membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri. Kemudian dalam buku Arithmetica, Diopantus juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Aryabhata 1 memberikan aturan untuk jumlah suatu deret geometri yang menunjukkan pengetahuannya tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Brahmagupta, seorang matematikawan India, juga menggunakan cara mirip Babilonia, tetapi dengan variasi yang lebih baik, termasuk dengan kuantitas negatif. Perkembangan penting berikutnya oleh Al-Khwarizmi yang menyusun nama jam persamaan kuadrat. Ia yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar 0 maupun negatif. Setiap tipe persamaan kuadrat diselesaikan dengan menggunakan diagram geometris dan prinsip melengkapkan kuadrat. Menurut sejarawan Abraham Barhiahanasi, atau lebih dikenal di Eropa sebagai Sava Sorda, menulis buku Liber Embadorum yang diterbitkan di Eropa tahun 1145
dan menerbitkan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap persamaan kuadrat. Tiga, sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama kali mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi, termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Bangsa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih dahulu melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Jianzhang Xuanzhu yang terjemahan Inggrisnya Nine Capital of the Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fangcheng, yang kini disebut metode eliminasi Gauss. 4. Matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dahulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir yang bersamaan. Tetapi Seikikowa pada tahun 1642 sampai 1708 mempublikasikan lebih dahulu di Jepang pada tahun 1683 lewat bukunya yang berjudul Method of Solving the Dissimulated Problems yang memuat metode matriks. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Carl Friedrich Gauss. Cauchy juga pada tahun 1812 untuk pertama kalinya menggunakan istilah determinan dalam konteks modern. 3. Konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume, cukup sangat teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan tahun 1936, terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno, terdapat papirus Rin yang berisi masalah matematika dan pemecahannya, terkait dengan aritmatika dan geometri, serta pada papirus Moskow, di mana 7 dari 25 soalnya merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bola dan volume frustum. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulbasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah kuno Jiuzhang Xuanzhu dan berisi persoalan aritmatika hingga geometri. Naskah bab 5 atau Sangkung, pekerjaan teknik sipil, dan bab 9 Kouku atau sudut siku-siku, berisi masalah geometri. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terdapat pada masa peradaban Islam atau Arab dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euklidian. Mengenai tema keliling, luas, dan volume, dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Kemudian pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemu terpentingnya adalah penemu integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bentuk ruang. Sekian dari saya. Apabila ada salah penyebutan judul karya dari matematikawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.